Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Usaha Rumahan Tempe Buntel Bunarpen. Kelompok kami beranggotakan saya sendiri, Septiana Marlini, NIM 17020110112, dan rekan saya, Aprilia Trihandani, NIM 17020110126. Bab 1. Pendahuluan dan ringkasan bisnis. Latar belakang. Tempe buntel merupakan salah satu produk dari komoditas usaha kecil menengah berbahan baku kedelai yang banyak dijumpai di beberapa daerah, khususnya daerah Banyumas. Mulai dari perkotaan sampai di pedesaan, industri pembuatan tempe mulai dikembangkan. Hal ini disebabkan proses produksi tempe yang cukup sederhana. Ditambah lagi, pemerintah juga memberikan ruang bagi masyarakat untuk membuka dan mengembangkan usaha produksi tempe skala kecil dan menengah. Dengan perkembangan usaha ini dilatar belakangi oleh semakin berkembangnya perekonomian di daerah Kecamatan Baturaden. Hal itu membuat peluang bisnis tempe terbuka lebar seiring dengan taraf hidup masyarakat di Kecamatan Baturaden. Nama perusahaan Usaha Rumahan Tempe Buntel. Alamat perusahaan Karangtengah, Desa Gerlangu, RT 1, RW 6, Kecamatan Baturaden, Kabupaten Banyumas. Gambaran bisnis. Sejarah singkat perusahaan. Usaha dagang tempe buntel merupakan usaha rumahan yang bergerak pada usaha pembuatan tempe yang menggunakan peralatan tradisional. Usaha ini didirikan oleh Ibu Narpen yang bertempat tinggal di Desa Gerlangu, RT 1 RW 6, Kecamatan Baturaden, Kabupaten Banyumas. Latar belakang berdirinya adalah berawal dari pemilik yang menyukai makanan yang terbuat dari tempe buntel dan adanya faktor ekonomi yang mendukung, sehingga dari kesukaannya itu beliau berinisiatif untuk membuat tempe untuk dikonsumsi sendiri dan dijual kepada warung-warung kelontong terdekat, dan lama-kelamaan tempe tersebut banyak yang suka dan sampai sekarang Bu Narpen masih memproduksi dengan rasa dan kualitas yang sama, dan juga masih banyak yang berminat untuk membeli olahan tempe dari Ibu Narpen tersebut. Jenis bidang usaha rumahan, pemilik Ibu Narpen. Bab 2. Aspek organisasi dan manajemen. Organisasi, identitas perusahaan, nama usaha rumahan tempe buntel Bu Narpen. Jenis usaha rumahan, nama pemilik Ibu Narpen. Alamat usaha Desa Gerlangu, RT 1 RW 6, Kecamatan Baturaden, Kabupaten Banyumas. Legalitas perusahaan. Usaha ini belum memiliki legalitas untuk usahanya, di mana usaha tempe buntel Bu Narpen merupakan usaha rumahan yang diproduksi dengan skala kecil dan dipasarkan ke warung-warung sekitar tempat tinggalnya. Struktur organisasi. Nama pemilik Bu Narpen. Struktur organisasi dalam usaha tempe buntel tidak ada karena usaha ini masih menggunakan sistem tradisional yang masih memperkerjakan dan dikelola oleh keluarga sendiri. Manajemen. Unsur pimpinan perusahaan pabrik tempe buntel Bu Narpen menggunakan pendekatan campuran. Dengan pendekatan ini, pemimpin memberikan petunjuk perencanaan organisasi secara garis besar, sedangkan perencanaan detailnya diserahkan kepada kreativitas unit perusahaan di bawahnya dengan tetap mematuhi aturan yang ada. Uraian tugas atau pekerjaan. Jika dilihat dari waktu yang digunakan untuk mengaplikasikan suatu rencana usaha, tempe buntel Bu Narpen menerapkan perencanaan jangka pendek. Karyawan dari usaha tempe buntel Bu Narpen ini merupakan anggota keluarganya sendiri. Bab 3. Aspek pemasaran dan pasar. Nama produk yang dipasarkan itu tempe buntel dan kegunaannya bisa untuk cemilan di waktu santai bersama keluarga dan juga bisa digunakan untuk lauk makanan. Wilayah daerah pemasaran untuk sekarang masih di sekitar Karangtengah, Desa Gerlangu. Segmen pasar dari tempe buntel adalah masyarakat yang ada di sekitar Karangtengah, Desa Gerlangu, dan segmen pasarnya untuk semua kalangan. Kebijakan harga. Tempe buntel Bu Narpen ini dibanderol dengan harga Rp1.000 untuk 5 bungkus tempe buntel. Sistem distribusinya secara langsung. Selain itu, sistem promosinya, tempe buntel Bu Narpen masih menggunakan sistem promosi dari mulut ke mulut. Selanjutnya ada permintaan produk.
Permintaan adalah sejumlah barang yang dibeli atau diminta pada suatu harga dan waktu tertentu. Untuk permintaan produk tempe buntel ini terbilang cukup banyak peminatnya sehingga mempengaruhi permintaan produk tersebut. Terakhir ada kesimpulan aspek pemasaran. Pada aspek pemasaran ini, untuk usaha tempe buntel Bunarpen belum cukup memadai karena wilayah dalam pemasaran, segmen pasar, dan promosi yang dilakukan masih kurang dan belum mencangkup wilayah yang luas. Bab 4. Manajemen operasi. A. Deskripsi teknis produksi. Proses produksi yang digunakan perusahaan adalah kontinu, di mana bahan mentah yang masuk proses produksi akan langsung dibuat menjadi produk jadi dan tidak menunggu mengerjakan yang lain. B. Teknologi produksi. Teknologi yang digunakan masih menggunakan teknologi tradisional dan mesin yang digunakan oleh perusahaan dalam melakukan kegiatan produksi antara lain baskom, dandang, saringan, sontel kayu, kipas angin, dan tampah. C. Kapasitas produksi dan rencana produksi. Kapasitas produksi tempe buntel yang diolah untuk setiap harinya yaitu 50 kg kedelai. Dalam pembuatan tempe buntel sebesar 50 gram didapat lebih dari 660 bungkus tempe buntel dalam satu kali pembuatan. Tempe buntel dipasarkan ke setiap warung sekitar 110 bungkus per hari. D. Bahan baku dan bahan penolong. Bahan baku dari tempe buntel dan bahan penolongnya yaitu adalah kedelai, daun pisang, dan daging tempe. E. Pengolahan atau pembuangan limbah. Limbah dari pembuatan tempe buntel adalah limbah cair, karena dalam pembuatan tempe banyak menggunakan air apalagi saat proses perendaman kedelai dengan air dingin selama 1 malam, dan untuk limbah dari pembuatan tempe buntel Bunarpen ini dibuang dan tidak diolah. F. Kebutuhan biaya aspek teknis produksi. Bahan baku. Untuk memproduksi tempe buntel menggunakan bahan baku yaitu kedelai. Jenis kedelai yang biasa digunakan yaitu jenis kedelai berwarna kuning dan berbiji besar. Tenaga kerja. Tenaga kerja sebagian besar adalah dari anggota keluarga pemilik usaha tersebut seperti sanak saudara. Keterampilannya biasanya didapatkan dari pengalaman setelah lama dia bekerja pada usaha tempe buntel. Kegiatan perawatan mesin. Untuk pembuatan tempe sendiri masih menggunakan cara tradisional sehingga belum menggunakan alat mesin untuk pembuatan tempe buntel tersebut. G. Kesimpulan analisis aspek teknis atau produksi atau operasi. Aspek teknis dan teknologi merupakan aspek yang berkenaan dengan proses pembangunan proyek secara teknis, teknologi, dan pengoperasiannya setelah proyek tersebut selesai dibangun. Aspek teknis berkaitan dengan proses produksi, dimulai dari bagaimana strategi dan perencanaan produksi sampai kepada kapasitas dan volume produksi. Untuk aspek teknis atau produksi atau operasi masih belum maksimal karena masih menggunakan cara tradisional dalam pembuatannya. Untuk pengolahan dan penanganan limbah masih belum baik karena limbah cair dari pembuatan tempe buntel masih dibuang secara terus-menerus dan belum ada solusi untuk masalah tersebut. Bab 5. Aspek keuangan. A. Struktur pembiayaan perusahaan. Untuk memenuhi kebutuhan akan modal usaha ini menggunakan modal sendiri dan dana tersebut dialokasikan untuk memenuhi seluruh kebutuhan dana untuk semua kegiatan. Aktiva tetap. Dandang 400.000, bak 200.000, pisau 50.000, saringan tempe 85.000, baskom 200.000, tampah 190.000. Total aktiva tetap 1.125.000. Aktiva lancar, kedelai 50 kg 1 juta. Total aktiva lancar 1 juta. B. Proyeksi keuangan perusahaan. Proyeksi pendapatan per hari 132.000. Pendapatan per bulan 3.960.000, pendapatan per tahun 47.520.000. Proyeksi biaya per tahun, jumlah biaya pengeluaran 2.125.000 rupiah. Proyeksi rugi atau laba. Perhitungan laba atau rugi yaitu dengan menghitung selisih dari pendapatan dan pengeluaran. Laba atau rugi sebesar 45.395.000. Dengan demikian, laba yang diperoleh per tahun dalam penjualan tempe buntel adalah sebesar 45.395.000 rupiah. C. Analisis rasio keuangan dengan metode payback period. Payback period investasi kali 1 tahun. Arus cash inflow IT plus depresiasi. Aktiva tetap 1.125.000, depresiasi 47.520.000 rupiah.
yaitu Rp48.645.000. Beban depresiasi keuntungan bersih per tahun, omset per tahun dikurangi biaya operasional, Rp45.520 dikurangi Rp2.125.000, yaitu Rp45.395.000. Hari kerja per tahun diasumsikan 312 hari. Misalkan usaha tersebut setelah dikurangi pajak 20%, IT sama dengan 20% kali Rp45.395.000. IT-nya adalah Rp1.079.000. Bab 6. Penutup. Kesimpulan studi kelayakan bisnis. Dari beberapa aspek yang telah dianalisis dapat disimpulkan bahwa usaha tempe buntel Bun Harpen ini layak untuk dijalankan. Walaupun termasuk usaha rumahan yang dikategorikan usaha kecil, namun usaha ini terbilang cukup baik karena sampai sekarang masih menunjukkan bahwa keuntungan yang didapat lebih banyak dibanding dengan pengeluaran. Usaha tempe buntel ini merupakan usaha yang menjanjikan karena masih banyak peminatnya dan termasuk ke dalam jenis makanan yang tidak lekang oleh waktu. B. Rekomendasi tindak lanjut. Rekomendasi tindak lanjut usaha tempe buntel ini ada pada jangkauan wilayah yang diperluas lagi, tidak hanya memasarkan produknya ke daerah sekitar saja, tetapi mencangkup wilayah yang lebih luas lagi. Selain itu, promosi penjualan yang lebih dimaksimalkan lagi sehingga dapat menarik konsumen baru dan pelanggan tetap loyal.